Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian nih, kira-kira apa aja sih yang bisa nyebabin kalian itu gagal di pendaftaran CPNS. Khususnya disimak bener-bener ya buat kalian yang mau daftar CPNS di tahun 2021 ini. Yuk langsung aja kita simak, tapi sebelum itu subscribe dulu. Nah, di nomor pertama ada salah pilih formasi jabatan nih guys. Contohnya seperti apa sih? Oke, jadi contohnya ketika kalian mendaftarkan diri sebagai CPNS, nah kalian mau misal ngincer satu instansi nih. Nah, di instansi tersebut yang dibutuhkan adalah orang dari lulusan sastra Inggris, sedangkan ijazah kalian adalah pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi kejadian tersebut atau momen itu bisa menjadikan kalian gagal saat tes di administrasinya guys, karena kriteria yang kalian miliki itu tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh instansi yang sudah kalian incar. Oke, kita lihat ya nomor 2 ada apa nih. Oke, di nomor 2 itu ada batas usianya ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian mendaftar CPNS itu batas usia maksimal 35 tahun teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang masih usia 33 tahun, 34 tahun misal lebih 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan itu tidak apa-apa. Yang penting pada saat kalian mendaftar itu kalian belum genap usia 35 tahun. Nah, gimana nih kalau misal pengen ngedaftar CPNS tapi usianya lebih dari 35 tahun? Oke, jadi untuk kalian yang lebih dari 35 tahun, kalian bisa untuk ikut pendaftaran P3K atau PPPK. Oke, udah paham ya untuk mengenai batas usia, yaitu 35 tahun maksimalnya. Kita lanjut ya ke selanjutnya. Nah, penyebab yang ketiga itu data yang di-scan tidak jelas ya teman-teman ya. Jadi misal di situ ada syarat scan KTP atau mungkin kartu keluarga atau mungkin ijazah maupun transkrip nilai, diusahakan semua bagiannya terscan dengan utuh dan juga jelas. Jadi semisal di kartu keluarga nih atau ijazah itu kan biasanya ada nomor misal di sebelah ujung gitu ya, mungkin perbatasan antara di batas kertas itu jangan sampai terpotong. Dan jangan sampai ada bagian mungkin nomor atau data diri yang buram. Jadi jangan sampai ketika dicek tidak terlihat. Nah, kalau yang sebelumnya kan data yang di-scan tidak jelas ya teman-teman ya. Bisa jadi terpotong atau buram atau mungkin nggak terlihat sama sekali, itu fatal banget. Nah, yang keempat ini surat akreditasinya itu tidak sesuai dengan tahun lulus. Oke, maksudnya gimana sih? Nah, semisal kalian lulusan di tahun 2020. Sedangkan kalian misal belum dapat surat akreditasi ya, kalian baru minta tahun ini. Nah, ketika lulus tahun 2020 waktu itu, akreditasinya masih B, sedangkan tahun ini sudah naik menjadi A. Jadi, akreditasi yang kalian minta ke pihak univnya atau kampusnya adalah akreditasi ketika tahun kalian lulus. Jadi, bukan yang terbaru ya teman-teman ya. Ini perlu diperhatikan karena nanti takutnya ketika tidak cocok antara data akreditasi yang kalian lampirkan dengan tahun lulus yang ada di ijazah kalian, takutnya ini bisa menjadi penggugur kalian menjadi salah satu CPNS. Oke, kita next ya ke berikutnya. Nah, selanjutnya adalah kesalahan mengunggah dokumen. Oke, bagi teman-teman mungkin ada beberapa yang kalau misal pas pendaftaran itu kan ada yang terburu-buru ya, itu jangan sampai terjadi ya teman-teman ya. Jadi semisal ada 5 data nih yang harus diunggah, ada ijazah, transkrip nilai, KTP, dan lain-lain, jangan sampai salah memasukkan dokumen atau bahkan tertukar. Jadi kalau misal di perintahnya memasukkan ijazah, kalian pastikan benar-benar bahwa yang kalian upload itu adalah file ijazah. Begitu pula yang lainnya teman-teman, baik itu KTP, transkrip nilai, dan juga dokumen yang mengikuti. Oke, kita next ya ke berikutnya. Oke, selanjutnya foto tidak sesuai. Contohnya apa nih? Nah, biasanya kan kalau pendaftaran itu apalagi untuk CPNS menggunakan foto formal ya. Jadi jangan sampai kalian salah mengunggah yang harusnya menggunakan foto formal, justru kalian mengunggahnya foto selfie atau bahkan foto bersama keluarga. Jadi sebelum mungkin mengklik verifikasi atau mungkin oke atau upload dokumen, dipastikan dulu bahwa foto yang kalian masukkan ke dalam tadi formulir pendaftarannya sudah betul ya teman-teman ya.
baik dari background, mungkin kalau ada aturan warna pakaian dan lain-lain itu disesuaikan. Jadi perhatikan betul-betul apa sih aturan yang ada di saat kalian mau mendaftar. Oke, kita next nih, selanjutnya ada apa? Oke, untuk yang selanjutnya adalah kesalahan dalam membuat surat lamaran. Nah, jadi untuk teman-teman yang misal mau masuk ke instansi tertentu, usahakan untuk benar-benar dalam dan juga teliti ya untuk membaca kira-kira ada nggak sih aturan tertentu dalam membuat surat lamarannya. Jangan sampai data kalian udah benar, fotonya sudah bagus sekali, apalagi data penunjangnya itu udah banyak, tetapi surat lamarannya itu tidak sesuai. Diperhatikan lagi ya ketika mau mendaftar, apa aja sih syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Itu dipenuhinya secara teliti dan benar. Nah, gimana nih teman-teman semua informasi yang udah aku kasih ke kalian tadi? Semoga membantu banget ya. Nah, yang penting ada nih, yang penting satu dulu, kalian harus teliti banget untuk membaca dan memahami apa sih persyaratan-persyaratan dalam mendaftar CPNS. Baik itu secara data dokumen atau mungkin persyaratan-persyaratan lainnya yang harus kalian penuhi. Jadi jangan sampai sebenarnya kalian itu udah masuk banget nih ke kriterianya, ke instansi yang mau kalian incer, tapi kalian gagal hanya karena salah administrasi. Jangan sampai ya. Yuk tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. Semoga sukses di CPNS 2021. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil.